Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Erdi Setiawan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membuat fungsi tombol tambah dan menyimpan datanya ke dalam database. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara mengubah dan menghapus data di POM siswa ini. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita beri dulu script di bagian DB Grid-nya, supaya nanti waktu DB Grid-nya kita klik, di sini tampil data yang kita klik di DB Grid tadi. Contohnya seperti ini. Jadi nanti sebelum kita mau mengubah atau menghapus, terlebih dahulu kita pilih salah satu data yang ada di sini dengan cara diklik salah satu data yang mau kita ubah atau kita hapus. Nanti waktu datanya kita klik, dia akan tampil di text edit ini. Barulah nanti kita bisa mengubah atau menghapusnya. Caranya seperti ini. Kita ke bagian DB Grid, kemudian di Object Inspector kita pilih Event, kemudian di bagian on cell click-nya kita klik. Di sini kita masukkan scriptnya seperti ini. Kita panggil value ed nomor siswa, ed nomor siswa dot text titik 2 sama dengan DB Grid 1 dot fill kurung buka 0 dot value titik koma. Jadi fill 0 ini tadi dapatnya dari sini di bagian DB Grid-nya. Jadi untuk NIS dia 0, untuk nama siswa dia fillnya 1, tempat lahir 2, tanggal lahir 3, jenis kelamin 4, alamat 5. Kemudian kita lanjut di bawahnya untuk ed nama siswanya, ed nama siswa dot text 2 sama dengan DB Grid dot fill kurung buka 1 dot value titik koma. Lanjut ed tempat lahir dot text titik 2 sama dengan DB Grid 1 dot fill dia 2 dot value, kemudian tanggal lahir dot date titik 2 sama dengan DB Grid 1 dot fill dia 3 dot value. Kemudian untuk jenis kelamin di bawahnya scriptnya seperti ini. Jika ada siswa jenis kelamin dot value titik 2 mohon maaf saya sama dengan laki-laki, maka radio button lakinya dia checked titik 2 sama dengan true. Selain itu radio button perempuan dot checked titik 2 sama dengan true. Kemudian yang terakhir alamat ed alamat dot text titik 2 sama dengan DB Grid 1 dot fill dia fillnya 5 dot value. Coba kita running. Ini nanti ketika saya klik di DB Grid, misalnya saya klik RD, dia tampil di sini. Kemudian saya klik Ana, dia juga tampil di sini. Kemudian saya klik Supri, dia tampil di sini. Teman-teman bisa lihat ketika saya klik, datanya tampil di text edit ini. Nanti waktu saya klik di sini, tombol yang aktif cuma tombol ubah, hapus, dan batal. Caranya seperti ini. Di bawahnya kita tambahkan B
B tambah .enable titik 2 sama dengan false. Kemudian di bawahnya lagi B simpan .enable titik 2 sama dengan false. Kemudian B ubah .enable titik 2 sama dengan true. Kemudian B hapus .enable titik 2 sama dengan true. Kemudian B batal .enable titik 2 sama dengan true. Kemudian yang terakhir B keluar .enable titik 2 sama dengan false. Maka ketika saya running, maaf ini ada yang salah, titik 2 bukan titik koma. Maka ketika saya running hasilnya seperti ini. Ketika saya klik, yang aktif cuma tombol ubah, hapus, dan batal. Sekarang kita masuk ke tombol ubahnya. Di tombol ubah ini scriptnya seperti ini. Pertama, variabel barunya kita bikin false dulu, baru titik 2 sama dengan false. Di tombol tambah sebelumnya, waktu kita mau menambah data, barunya kita true. Jadi di tombol ubah ini kebalikannya, barunya kita bikin false. Kemudian waktu saya klik ubah, yang aktif cuman tombol simpan dan batal sama text edit ini. Scriptnya seperti ini, ed nomor siswa text .enable titik 2 sama dengan true. Ed nama siswa .enable titik 2 sama dengan true. Ini kita aktifkan semua. Ed tempat lahir .enable 2 sama dengan true. Kemudian tanggal lahir .enable 2 sama dengan true. Kemudian radio batin laki .enable titik 2 sama dengan true. Kemudian radio batin perempuan .enable 2 sama dengan true. Kemudian ed alamat .enable 2 sama dengan true. Kemudian B tambah .enable 2 sama dengan false. B simpan .enable 2 sama dengan false. B ubah .enable 2 sama dengan false. Mohon maaf, maksud saya B simpan dalam keadaan true, bukan false. Kemudian B hapus .enable 2 sama dengan false. B batal .enable 2 sama dengan true. Kemudian B keluar .enable 2 sama dengan false. D baik satunya .enable 2 sama dengan false. Saya simpan dulu, coba kita running. Mohon maaf titik koma yang ketinggalan. Simpan, running. Maka ketika saya mengubah data ini RD, ketika saya klik, maka yang aktif cuma tombol ubah, hapus, dan batal. Kemudian ketika saya klik ubah, maka yang aktif cuma tombol simpan dan batal. Di sini kita tinggal memasukkan data apa yang mau kita rubah. Setelah tombol ubahnya kita sudah bikin, sekarang kita masuk ke script simpannya di bagian editnya. Jadi di bagian simpan ini, kalau yang coding yang ini dia buat menyimpan datanya, sedangkan untuk editnya kita bikin lagi di bawahnya. Scriptnya seperti ini. Di bawah n ini kita bikin n else sebegin, kemudian ado siswa .edit. Jadi codingnya kurang lebih sama seperti tombol simpan, cuman dia di bagian method append-nya berubah. Yang di sini append,
waktu nyimpan, yang waktu ngedit dia di sini edit. Kemudian ini kita tinggal copy paste aja, kita copy paste sampai sini, Ctrl C, kemudian di bawahnya kita paste, kemudian di bawahnya kita bikin ado siswa.post, kemudian kita kasih message dialog, data berhasil dirubah, mt information, kurung buka mb oke, 0 titik koma, kemudian di bawahnya create sender. Jadi codingnya kurang lebih sama seperti waktu kita mau menyimpan datanya. Di sini kita kasih N. Sekarang coba kita running. Sekarang saya coba mau merubah data. Misalnya saya pilih data RD, saya klik, kemudian saya klik ubah. Nama siswanya saya rubah menjadi misalnya RD Setiawan. Kemudian tempat lahirnya saya coba Mangkahui. Maka ketika saya simpan, datanya berhasil dirubah. Teman-teman bisa lihat ini datanya sudah kita rubah. Kemudian kita coba lagi satu, si Ana, kita klik ubah. Ini kita coba misalnya Normila, kemudian tanggal lahirnya kita rubah, tahunnya jadi tahun 2004, bulannya bulan Juli tanggal 14 bulan 7 2004. Kemudian alamatnya kita coba Banjarmasin, kemudian kita simpan, berhasil. Teman-teman, datanya sudah berhasil kita rubah, tombol ubah sudah selesai. Sekarang kita coba ke tombol hapus. Baik, sekarang kita masuk ke tombol hapus. Tombol hapus ini scriptnya seperti ini. Jika Ctrl spasi, message dialog, misalnya kita bikin apakah data mau dihapus, mt information, kurung buka, tutup, di dalamnya kita kasih mb ok, mb no, 0 sama dengan mr yes, then spasi begin, kemudian ado siswa dot delete, terus di bawahnya lagi kita tambahkan message dialog, data berhasil dihapus, mt information, di sini kita kasih mb ok, maaf mb yes, 0 titik koma, bawahnya create sender. Mohon maaf, ini bukan mb ok, ini mb yes, terus satunya mb no. Sekarang kita simpan, coba kita running. Misalnya saya mau hapus yang Supri, saya klik hapus, kemudian saya pilih yes, maka datanya berhasil dihapus. Terus nanti bagaimana misalnya datanya yang di sini kosong. Jadi nanti saya maunya ketika data kosong di sini, ketika saya klik di backgroundnya, dia menampilkan pesan bahwa data telah kosong. Karena apabila nggak dikasih begitu, nanti ketika saya klik dia akan errornya akan seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Ini kita Ctrl F2, masih di bagian DB grid, kita klik di background ke bagian on cell click,
Di atas ini, di bawah bikin, kita kasih script. Jika ado siswanya kosong, maka enter begin message dialog data kosong KMT information koma MB oke kurung buka tutup saya koma 0 tutup titik koma enter exit. Kemudian di bawahnya kita bikin end else begin. Selain itu maka dia menampilkan. Kemudian di sini kita kasih end. Kita simpan dulu, kemudian kita running. Maka ketika data yang di sini kosong, kemudian saya klik, maka akan tampil pesan data kosong. Dia tidak error lagi. Itu fungsinya. Baik teman-teman, mungkin ini dulu yang bisa dapat saya sampaikan. Di sini kita sudah berhasil membuat cara bagaimana mengubah dan menghapus data siswa yang ada di dalam database. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Apabila teman-teman masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.